Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang indah dan mulia. Keindahan dan kemuliaan ajaran agama Islam ini tercermin dari keindahan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dengan contoh teladan yang telah sempurna, Nabi perankan sebagai pembawa risalah, sekaligus sebagai contoh teladan atau role model dari ajaran agama Islam yang mulia tersebut. Salah satu dari keindahan dan kemuliaan ajaran agama Islam ini adalah bagaimana agama ini mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik atau berlaku mulia kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara perlakuan baik kita kepada tetangga dengan adanya iman di dalam dada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran surat An-Nisa ayat 36. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-jiranu salasah, faminhum man lahu salasatu huquqin wa minhum man lahu haqqani wa minhum man lahu haqqun wahidun. Fa ammal jarul ladzi lahu salasatu huquqin fajarukal qaribul muslim wa ammal jarul ladzi lahu haqqani fajarukal muslim wa ammal ladzi haqqun wahidun fajarukal dhimmi. Tetangga itu ada 3 macam. Di antara mereka ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, dan ada yang hanya mempunyai 1 hak. Tetangga yang mempunyai 3 hak adalah tetanggamu yang masih kerabat dan muslim. Tetangga yang mempunyai 2 hak adalah tetanggamu yang muslim, dan tetanggamu yang hanya mempunyai 1 hak adalah tetanggamu yang zimmi atau non-muslim. Maksudnya adalah jika tetangga itu masih termasuk kerabat dan muslim, maka ia mempunyai hak sebagai kerabat, hak sebagai sesama muslim, dan hak sebagai tetangga. Jika tetangga itu muslim tetapi bukan kerabat, maka ia mempunyai 2 hak, yaitu hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Sedangkan jika tetangga itu bukan muslim dan bukan kerabat, maka ia hanya mempunyai 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Dawud bin Zahir, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Muhammad bin Al-Qasim, dari Musa, dari Ubaid al-Yazidi, dari Zaid bin Abdurrahman,
dari Said Al-Musayyab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hurmatul jari alal jari kahurmati ummih, kemuliaan tetangga atas tetangganya adalah seperti kemuliaan ibunya. Al-Faqih menuturkan dari Abu Muawiyah, dari Bishrin bin Salamah, dari Mujahid, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada pelayannya, sembelihlah kambing itu dan berilah makan tetangga kita yang Yahudi. Kemudian ia berbicara sebentar dan berkata lagi, wahai pelayanku, jika kamu menyembelih kambing, maka berilah makan tetangga kita yang Yahudi. Pelayannya itu kemudian berkata, engkau mendesak aku terus mengenai tetangga kita yang Yahudi itu. Abdullah bin Amr lantas berkata, ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan kepada kami, sehingga kami menyangka bahwa tetangga itu akan diberi warisan. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faqih menuturkan dari Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad dengan sanad dari Hasan Al-Basri, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak tetangga atas tetangganya? Kemudian beliau bersabda, apabila ia mau berhutang kepadamu, maka hutangilah. Apabila ia memanggilmu, maka jawablah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Apabila ia meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah. Apabila ia ditimpa musibah, maka hiburlah. Apabila ia mendapatkan kesenangan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Apabila ia meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Apabila ia bepergian, maka jagalah rumah dan keluarganya, dan jangan mengganggunya dengan bau masakanmu, kecuali bila ia diberi masakan itu. Di dalam riwayat yang lain ada yang menambahkan, jangan meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya, kecuali dengan izinnya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Imta' wal Mu'anasah karya Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi, beliau menceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tasawuf yang ternama, diceritakan ia mempunyai seorang tetangga yang beragama Nasrani. Dan tetangganya yang beragama Nasrani ini memiliki kamar kecil atau jamban yang berada posisinya lurus dengan atap rumahnya, karena memang letaknya yang lebih tinggi. Lama-lama dari celah-celah dinding rumah itu kemudian berlubang yang kemudian masuk ke dalam rumah Hasan Al-Basri. Dari lubang itu air kencingnya merembes atau bocor ke dalam rumah Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri meminta sebuah wadah kepada keluarganya. Lalu ia meletakkannya di bawah lubang yang bocor itu. Kemudian ia keluar setiap malamnya untuk membuang air kencing atau air rembesan yang sudah penuh. Dan itu ia lakukan sudah sangat lama, kurang lebih selama 20 tahun saat diceritakan kisah ini. Suatu ketika Hasan Al-Basri jatuh sakit dan tetangganya yang beragama Nasrani itu menjenguknya. Kemudian tanpa sengaja ia melihat kebocoran yang terjadi di rumah Hasan Al-Basri. Ia pun bertanya, wahai Abu Sa'id, sudah berapa lama kau menanggung kesusahan dariku ini? Hasan Al-Basri kemudian menjawab, tidak lama, hanya sudah 20 tahun. Seketika si Nasrani ini memotong ikat pinggangnya dan memeluk Islam. Subhanallah, bisa kita bayangkan 20 tahun Imam Hasan Al-Basri bersabar menanggung kesusahan setiap hari yang menimpanya dari tetangganya yang Nasrani.
Setiap malam ia keluar rumah secara sembunyi-sembunyi untuk membuangnya, dan itu pun harus dilalui selama berhari-hari, selama 20 tahun. Betapa kalau kita bayangkan kita berada di posisi itu, tentu sulit sekali dan kayaknya hampir mustahil kita kuat atau sabar melakukannya. Namun tidak dengan Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri melakukan itu dengan penuh kesabaran. Ia tidak marah-marah mendatangi tetangganya yang Nasrani tersebut. Ia memilih diam dan membersihkannya setiap hari, karena ia begitu faham dan yakin dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menegaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang memuliakan tetangganya. Akhlak mulia Imam Hasan al-Basri membuat Nasrani itu tertarik dengan kemuliaan dan keindahan ajaran agama Islam, sehingga ia dengan sukarela, tanpa bujuk rayu dan paksaan, ia memeluk agama Islam. Dengan akhlak yang baik, orang akan tertarik dengan prinsip hidup kita yang mulia. Dalam hal ini, sang tetangga Nasrani itu yakin bahwa perilaku Hasan al-Basri berasal dari nilai-nilai agama yang mulia yang dianutnya, sehingga tanpa ragu kemudian ia memutuskan diri menjadi muslim. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia berperan besar dalam penyebaran agama Islam, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, menegaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, seberapa besar upaya kita untuk menghayati dan mengamalkannya? Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.